Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Keberadaan saya di sini, saya ingin melakukan presentasi mengenai review film. Film yang akan saya review adalah Darah Garuda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ketut Agung Indrayana. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Teknokrat Indonesia dengan jurusan S1 Manajemen. Langsung saja, saya akan mulai mereview film dari Darah Garuda. Film Darah Garuda merupakan drama fiksi, historis atau sejarah Indonesia yang dirilis pada tanggal 8 September 2010 yang disutradarai oleh Yudi Sugandi dan Connor Elin. Darah Garuda merupakan lanjutan dari film Merah Putih yang merupakan film perjuangan kemerdekaan Indonesia yang tayang pada tahun 2009. Latar cerita film ini diambil berdasarkan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947. Saat terjadinya agresi militer Belanda I ke jantung pertahanan Republik Indonesia di Jawa Tengah. Cerita Darah Garuda merupakan film yang menceritakan persahabatan sebagai kadet yang selamat dari pembantaian oleh tentara Belanda. Mereka kemudian berperang sebagai tentara gerilya di pedalaman dengan diwarnai konflik karena perbedaan sifat, status sosial, etnis, budaya, dan agama. Film Darah Garuda ini dibintangi oleh Lukman Sandi sebagai Amir, Doni Alamsyah sebagai Thomas, Rifnu sebagai Dayan, dan Darius Sinantria sebagai Marinus. Selanjutnya saya akan menceritakan ulang sedikit mengenai film ini. Langsung saja. Film ini diawali dengan cerita penganiayaan terhadap wanita Indonesia yang menjadi petani kerja paksa oleh tentara Belanda, yang dilanjutkan dengan cerita penyelamatan para wanita oleh para kadet, yaitu Amir, Thomas, Dayan, dan Marinus. Setelah berhasil melakukan hal tersebut, mereka melanjutkan misi untuk bertemu dengan pasukan Jenderal Sudirman. Setelah bertemu dengan pasukan Jenderal Sudirman, berbincang mengenai taktik serta strategi penyerangan, diangkat pula Amir sebagai kapten pertempuran. Misi utama yang mereka emban adalah merebut atau menghancurkan pangkalan udara yang dibangun oleh Belanda. Di dalam perjalanan menuju pangkalan udara, konflik mengenai perbedaan mulai terjadi dikarenakan ada seseorang prajurit dari Jenderal Sudirman yang berkata kepada Kapten Amir mengenai keraguannya atas kesetiaan para sahabat dari Kapten Amir yang memiliki kepercayaan serta agama yang berbeda. Berlanjut dari perjalanan menuju pangkalan udara, pasukan Indonesia dihadang oleh Belanda yang menyebabkan banyak korban jiwa, termasuk Dayan yang tertembak namun dia tidak meninggal, yang menjadi tawanan Belanda untuk dicari informasi tujuan mereka datang ke sana. Namun disinilah inti dari cerita kesetiaan seorang prajurit, karena Dayan tidak mau sedikit pun memberikan informasi dan tujuan mereka datang ke sana, walaupun sudah dijanjikan akan hidup enak dan akan dibebaskan. Sehingga Dayan hingga lidahnya dipotong karena tidak mau sedikit pun memberikan informasi terhadap Belanda. Dan akhirnya Dayan dibuang di suatu daerah, namun dia tetap hidup. Hingga pada akhirnya cerita pasukan Indonesia berhasil menguasai dan menghancurkan markas besar Belanda. Mungkin cukup sekian cerita film yang dapat saya sampaikan. Kembali lagi ke konteks mengenai review film. Menurut saya pribadi, film ini sudah sangat sempurna. Dari cerita, dialog, hingga properti sudah bagus. Menurut saya, film ini bukan seperti film, melainkan seperti kisah nyata. Karena di dalam film ini ditunjukkan keseriusan, ketegangan, serta humornya pun ada. Hal tersebut yang menyebabkan film ini seperti
kisah nyata yang terjadi. Jadi kesimpulannya dari film ini adalah kita diharapkan tidak pernah lupa dengan peristiwa sejarah yang pernah dialami oleh bangsa ini, serta konflik-konflik yang ada di dalam film ini memiliki arti bahwa perbedaan etnis, budaya, serta agama tidak menjadi penghalang dalam perjuangan. Justru hal tersebut yang menyebabkan kita tahu apa arti persatuan yang sebenarnya dan bisa saling memahami satu sama lain. Dan jangan pernah lupa, perbedaan-perbedaan itu yang membuat bangsa ini berbeda dari bangsa-bangsa lainnya. Mungkin cukup sekian review film yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah dalam review, saya mohon maaf. Saya Hairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.